Salam. Ya, hamba Tuhan Bapak Horas Simajuntak berangkat ke sorga lebih dulu dari kita hari Jumat kemarin pagi di Rumah Sakit Pelni. Kami sudah pergi ke rumah duka. Saya, Acong, Sam, hari Jumat malam. Dan di sana kita mendapat tugas bahwa hari ini kita yang akan memakamkan. Jadi jam 10 mereka akan ibadah pemberangkatan dari sana, dari Palmerah. Dan kita akan langsung ke Pondok Ranggon, saya sudah bilang begitu hari Jumat kemarin. Jadi siapa yang mau ikut ke Pondok Ranggon nanti bisa ikut. Transportasi nanti kita doakan mobil siapa aja yang bisa kita pakai. Dan kita akan ke Pondok Ranggon bersama-sama. Nah, pagi hari ini judul firman Tuhan untuk kita mujizat setiap hari. Tuhan mau setiap hari dalam hidup kita ada mujizat. Coba klik dulu judul khotbah 3 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. Mesir ya. Ya, ini padang gurun Mesir, terus 40 tahun bangsa Israel di Mesir, dan kemudian mereka keluar anak sulung mati, kemudian 40 tahun di padang gurun, kemudian mereka masuk Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Nah, dalam perjalanan ini ada yang memimpin mereka, yaitu Musa dan Harun. Diperkirakan orang Israel itu ada sekitar 2 juta orang. Karena yang berjalan kaki saja kita lihat 2 minggu yang lalu laki-laki sudah 600.000 orang. 20 tahun ke 50 tahun tuh. 51 terus ke atas nggak dihitung, 19 ke bawah nggak dihitung, wanita nggak dihitung. Belum lagi orang-orang lain yang ikut berhimpun. Nah, selama 40 tahun ini mereka mengalami mujizat nih di padang gurun. Ini adalah gambaran bahwa 430 tahun di Mesir, artinya kita selama hidup di Jakarta ini, di atas muka bumi ini kita selama hidup, dan selama kita hidup itu, maka perjalanan padang gurun adalah proses yang kita akan hadapi tiap-tiap hari. Kanan itu adalah gambaran sorga. Jadi dari Jakarta kita ke sorga, 40 tahun diganti dengan selama kita hidup. Padang gurun berbicara tentang proses hidup kita setiap hari. Dan Kanaan berbicara tentang sorga yang mulia. Nah, kalau bangsa Israel mengalami mujizat setiap hari, nah kita mestinya mengalami mujizat setiap hari. Amen. Kalau kita tidak mengalami mujizat setiap hari, berarti ada yang salah. Gak mungkin Tuhan yang salah. Gak mungkin. Dan jangan terlalu sering menyalahkan setan. Ya, kasihan setannya kalau terlalu sering disalahkan. Saya punya teman pernah jadi ketua Natal di UKI. Mungkin 20-25 tahun yang lalu dia ketua Natal, dan teman saya ini sangat rohani. Dia selalu berdoa, apa saja didoakan sama dia. Minum teh botol di warung dia doakan juga. Jadi waktu dia jadi ketua Natal, dia bilang, kita akan bikin Natal di lapangan UKI. Saudara kalau tahu UKI lapangannya itu luas sekali. Dan tidak ada tenda katanya karena tidak akan datang hujan. Jadi panitia dimobilisasi sama dia supaya 2 puasa supaya jangan hujan. Jadi disusunlah kursi-kursi ribuan di lapangan terbuka itu. Semua keluarga pasien yang Kristen diundang semua di rumah sakit UKI. Ribuan orang datang. Ibadahnya mulai jam 6 sore. Jam 5 Jakarta sudah gelap gulita. Dan dia lari ke ruang doa, ke tim doa, dia bilang, doa, langit sudah gelap. Jam 6 datang hujan seperti air bah. Sejak doa itu ditengking terus, setan pergi, setan pergi, setan pergi. Ternyata hujan gede, dan akhirnya setannya bosan dia bilang, dari tadi aku kau tengking, sekarang kan memang musim hujan katanya.
Jadi jangan terlalu sering salahkan setan. Kalau nggak mujizat setiap hari, jangan terlalu sering salahkan setan. Kasihan dia. Jangan-jangan kau yang setannya atau aku yang setannya. Bilang dulu sama orang sampingmu, jangan-jangan kau setannya, bilang. Jadi nggak terjadi mujizat setiap hari. Mujizat setiap hari yang kita tidak sadari. Coba oksigen, Dok. Anak-anak ini selalu saya panggil namanya karena saya anggap anakku. Kalau tante, Pak Victor katanya kan gitu kan. Si Pado nggak pernah saya panggil Pak Pado karena saya pikir dari almarhum Pak Nelson pun aku lebih tua juga kan gitu kan. Oksigen, ini sebenarnya ini udah mujizat tiap hari. Oksigen tadi judulnya, oksigen balik. Nah, ini aja udah mujizat tiap hari oksigen ini. Coba klik. Harga oksigen di rumah sakit ini udah berkali-kali loh saudara. 25.000 per liter. Nitrogen 10.000 per liter. Dalam sehari manusia menghirup 2.880 liter oksigen. 11.376 liter nitrogen. Jika harus dihargai dengan rupiah, oksigen dan nitrogen yang kita hirup mencapai 185 juta per hari. Kalau dikalikan sebulan, 185 juta kali 30 hari, 5,5 miliar per bulan. Kalikan aja. Pak Simar Mata kali 8 itu, Pak. Kali ini. Ini aja udah mujizat. Nggak kebayar sama kita. Saya jamin 100% kita di ruangan ini nggak bisa bayar. Jadi ini pun sudah mujizat. Nah, tapi kita akan belajar pagi hari ini lebih detail tentang mujizat setiap hari yang mestinya kita harus terima. Bilang dulu sama orang sampingmu, kalau mujizat terjadi jangan-jangan kau yang salah, bilang. Nah, kalau kita yang salah, kita harus memperbaiki diri, saudara. Mari kita mulai dari kitab Ulangan pasal 25. Pasal 29 maksud saya. Ayat 2 dan ayat 3, satu orang baca dulu. Dengan suara keras. Ya sampai situ. Coba klik lagi dulu Mesir tadi. Dot. Pak Dok. Nah, kalau ini ada yang memimpin yaitu Musa dan Harun, kita dari Jakarta ke sorga ada yang memimpin. Kalau Musa dan Harun yang memimpin bangsa Israel, kita dipimpin oleh Firman dan Roh Kudus ke sorga. Ya, jadi ada yang memimpin kita. Kita nggak boleh jalan sendiri dengan mau-maunya kita. Nah, kita kembali kepada ayat yang kita baca tadi. Musa memanggil seluruh orang Israel, kira-kira 2 juta orang. Dan dia bercerita bagaimana Tuhan mengadakan mujizat di Mesir, air berubah menjadi darah dan seterusnya, dan kemudian anak sulung mati dan bangsa Israel keluar. Ayat 5, kita baca bersama-sama ayat 5. 2, 3. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun, pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. 40 tahun. Jadi badannya itu, pakaiannya itu tidak rusak 40 tahun. Boleh dibawa si Neta dulu ke depan? Dengan si Edi, kemarin itu 2 minggu yang lalu karena anak sulung mati, mereka takut berdua ini. Karena dua-dua anak sulung ini. Jadi 3-3-nya lewat semua ini. Jadi takut mereka ke depan disuruh. Padahal itu kan cerita di Alkitab. Oke, dia bawah aja. Anak legenda. Oke. Nah, sekarang saya mau pertunjukkan kepada saudara mujizat tiap hari. Alkitab katakan 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Nah, ini kasutnya, sepatunya nih. Sepatunya si Neta. 40 tahun. Berarti kan elastis sendiri dia.
Bagaimana belanja sepatu di padang gurun, nggak ada yang jual sepatu. Jadi sepatu ini bertambah dengan tambahnya kakinya. Bajunya juga begitu, bertambah besar dengan bertambahnya usianya. 40 tahun. Ini mujizat kan? Bayangkan sepatu tambah besar dengan bertambahnya besar kakinya. Saya ingin tanya si Edi, berapa tahun umurnya si Neta sekarang? 13 bulan. Katakanlah 1 tahun. Kira-kira dalam perjalanan 40 tahun itu si Neta menikah nggak di jalan? Menikah. Kalau nggak menikah kan udah lewat. Kalau 40 tahun, 41 tahun dia menikah, udah lewat masa suburnya. Jadi dia menikah di jalan. Dan pernikahan itu mungkin tidak serumit seperti sekarang. Harus resepsi, harus di hotel dan lain sebagainya. Cuma didoakan Imam Besar Harun aja, selesai kan gitu kan. Anak-anak ini sudah mulai bekerja, saya bilang kawin aja. Gak usah resepsi, gak usah apa-apa, kita kebaktian, didoakan, selesai kan gitu kan. Kalau perlu modalnya hanya Indomie dengan nasi putih kan gitu kan. Jadi itulah mujizat tiap hari yang dialami manusia. Si Neta kakinya tambah besar sepatunya dan pakaiannya tambah gede. Tidak ada tukang jahit di sana. Di padang gurun 40 tahun itu. Itu mujizat tiap hari yang dialami oleh bangsa Israel. Setiap hari. Silakan duduk. Terima kasih. Supaya saudara nangkap mujizat tiap hari ini. Dia tambah besar sepatunya, tambah besar bajunya, dan dia menikah di jalan. Itu mujizat yang dialami bangsa Israel tiap hari loh ya, selama 40 tahun itu ya, selama 40 tahun tiap hari. Mestinya kita pun begitu, dengan bertambahnya waktu, kapasitas dompet kita tambah tebal. Ya kan, kantong kita makin banyak isinya. Kendaraan kita makin berubah. Dari jalan kaki ke roda 2, dari roda 2 ke roda 4. Dari roda 4 nanti ke mobil yang bisa terbang. Karena makin macet. Sudah mulai dijual loh mobil yang bisa terbang, taksi mobil terbang sudah mulai ada di Jakarta. Jadi kita nggak takut lagi macet. Terbang aja itu mobil. Dengan bertambahnya waktu, bertambah mujizat kita alami. Bilang dulu sama orang sampingmu, dengan bertambahnya waktumu bersama dengan Tuhan, mujizat juga bertambah. Apalagi kalau saudara sampai puasa. Siapa yang puasa bulan Oktober? Boleh berdiri dulu, saya kayaknya tambah banyak nih. Bulan Oktober, berdiri. Yang puasa bulan Oktober. Jangan malu-malu, tuh sini Ki berdiri itu. Nah Pak Sini, siapa lagi? Nah udah tambah banyak nih 40 hari nih. Saya bilang sama laki-laki ini, doa dapat jodoh. Ya. Berapa orang? 1, 2, 3. Ya, makin banyak, puji Tuhan. Silakan duduk. Walaupun seperti si Tian dengan si Sam ini bukannya jam 12 karena kerja katanya. Tapi kalau Sabtu Minggu jangan 12 karena nggak kerja. Sabtu Minggu harus lebih lama buka puasanya. Durasinya lebih lama karena memang nggak kerja. Nanti kalau jam 12 juga nanti malaikat bilang ini kan nggak kerja kawan katanya. Dan jangan saudara berpuasa tanpa doa, ya nggak boleh. Itu namanya diet. Jadi harus ada waktu berdoa, paksa berdoa. Di bulan 10 ini kita akan menyelesaikannya dengan urapan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dan kita harapkan semua pokok doa yang kita naikkan di bulan Oktober ini dijawab sama Tuhan. Kita harus percaya bahwa tiap hari ada mujizat untuk kita. Coba kita lihat Keluaran pasal 13. Keluaran pasal 13 ayat 21 22. Mulai 19 dulu. Satu orang baca dengan suara keras. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan suku-suku. Allah
tentu akan memindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Iya, saya perlu jelaskan ini karena orang Batak punya kebiasaan kalau meninggal di perantauan nggak sempat dibawa pulang, nanti tulang-tulangnya dibawa pulang ke kampung. Itu syarat dengan gengsi. Orang kampung akan berkata, orang anak-anaknya udah kaya, bisa bawa pulang orang tuanya ke kampung dan dikubur di kampung. Kasihan kampung penuh dengan orang-orang mati. Padahal mereka nggak pernah tinggal di kampung, nggak pernah menjadi warga kampung. Giliran matinya dibawa ke kampung. Untung bukan saya lurah di situ. Kalau saya lurah, saya bilang nggak boleh bawa orang mati ke sini. Saya akan larang, saya akan buat perdanya. Kalau saya lurahnya. Ini dicontoh orang Batak. Karena Musa, mereka berkata, Yusuf kan tulang-tulangnya dibawa. Tulang-tulang Yusuf dibawa dari Mesir ke Kanaan. Dari tanah perbudakan ke tanah perjanjian. Ini dibawa dari Jakarta ke Tapanuli. Sama aja tanahnya. Nggak ada bedanya. Tapi kenapa dilakukan oleh orang Batak? Ya tadi itu. Ada pemahaman yang keliru dengan ayat ini. Pemahaman yang tidak benar. Tulang-tulang Yusuf dibawa kok. Jadi kita bawa aja. Salah itu saudara. Ini secara geografis dari tanah perbudakan ke tanah perjanjian. Padahal orang Batak punya istilah. Dang mariber tanu hamatean katanya. Tidak ada bedanya tempat kematian di mana saja. Saya harus terjemahkan karena ada Pak Diki di sini, ada Pak Adil di sini, yang nggak ngerti bahasa Batak. Orang Batak lahir di Jakarta juga belum tentu tahu bahasa Batak. Ada anaknya Pak Panca di sini. Jadi tanah kematian itu nggak berbeda di mana aja. Saya harap kita semua yang ada di gereja ini kalau mati jangan dibawa ke kampung. Suatu hari kita akan mati. Pak Leo jangan berangan-angan di kampung di Pahae. Supaya jatuh durian. Jangan. Durian Pahae terkenal. Jangan. Dekati itu Pondok Ranggon. Tinggal nyebrang aja. Irit lagi. Jadi ayat ini adalah ayat yang salah. Yang diterjemahkan orang Batak terlalu panjang. Ayat 20. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka. Pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ayat 22 yang lain. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Nah, bangsa ini tidak hanya dipimpin oleh Musa dan Harun, tapi bangsa ini dipimpin juga oleh tiang awan dan tiang api. Sekarang disebut GPS, Global Position System. Saudara nggak tahu alamat di Pantai Indah Kapuk, saudara tulis saja Jalan Soekarjo nomor 20 Pantai Indah Kapuk. Nanti GPS akan menuntun saudara. Begitu keluar dari sini dia bilang belok kiri. Di gardu itu bilang belok kanan. 200 meter belok kiri. Itu baru Panggabean ternyata. Dan nanti saudara tiba di Pantai Indah Kapuk. Itulah GPS. GPS sudah ada 8.000 tahun yang lalu. Sekarang baru kita tahu GPS. GPS dulu itu tentara Amerika pertama yang pakai itu. Nah, sekarang sudah menjadi milik semua orang. Jadi mereka dipimpin tiang awan. Berapa lebar? 2 juta orang mungkin selebar Jakarta. Awannya. Kenapa ada awan siang hari? Karena siang hari temperatur bisa 50 derajat. Kenapa ada tiang awan? Karena malam hari temperatur bisa 0 derajat. Jadi itu multifungsi. Melindungi dari panas hari yang terik di padang gurun, tiang awan. Mengasih hangat badan, tiang api malam hari. Jadi bangsa Israel terus dipimpin oleh GPS ini. Kalau tiang awan tidak bergerak, bangsa Israel berkemah. Kalau tiang api tidak bergerak, bangsa Israel berkemah. Jadi kalau bergerak tiang awan, bergerak bangsa Israel. Kalau bergerak Roh Kudus, kita bergerak. Kalau kita disuruh oleh Tuhan lakukan A, lakukan B, kita lakukan.
Walaupun resikonya kadang-kadang orang nggak suka ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi saudara nggak usah takut. Ada kitab Galatia pasal 4 ayat 16 berkata, Galatia pasal 4 ayat 16, boleh baca suara keras. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku menjadi musuhmu? Lebih bagus kita menjadi musuh orang daripada kita menjadi musuh Tuhan. Kita harus pilih. Kita tidak menjadi musuh orang kalau kita kompromi. Tapi kalau kita ngomongkan sesuatu dan dia jadi nggak suka, itu lebih bagus daripada Tuhan nggak suka sama kita. Kita harus pilih. Saya kasih contoh. Siapapun yang bertemu dengan saya misalnya merokok, saya pasti tegur. Siapa saja. Kalau cuma isu, saya nggak tegur. Kalau isu banyak, saudara. Tapi saya nggak lihat. Kalau saya lihat, pasti saya tegur. Kenapa? Karena kalau saya nggak tegur, saya setuju berarti. Buktinya saya diam kok. Kalau saya tegur, bisa dia nggak suka. Uang gua katanya, paru-paru gua. Urusan apa lo? Tapi itu lebih bagus. Daripada Tuhan bilang, kau kompromi kau. Nggak suka aku sama kau. Jadi kita harus pilih, Tuhan yang suka atau Tuhan nggak suka. Kalau orang lain nggak suka sama kita karena kita menyampaikan kebenaran, nggak apa-apa. Kita tidak boleh menjadi orang yang larut dengan keadaan. Kalau saudara mengikuti dunia maya, sekarang ini kan lagi viral dengan Muhammad Kece. Muhammad Kece itu diperlakukan seperti itu dan pemerintah cenderung jadi bohong. Polisi itu kan mewakili pemerintah. Digebukin di situ mereka tutup-tutupi. Tapi saya mau beritahu saudara, di zaman teknologi informasi ini tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Saya dengar Noperina Solihin mengulas. Dia bilang, mana Komnas HAM? Mana Menkumham yang Kristen itu? Mana Kapolri? Mana negara? Jadi, kalau kita berbicara, mana anggota-anggota DPR yang Kristen itu? Kalau kita berbicara, bisa orang nggak suka. Tapi Tuhan pasti bela kita. Saya geram juga melihat orang-orang yang dikritik sama Noperina Solihin itu. Menkumham itu, orang Nias itu, orang Kristen itu. Kenapa dia nggak ngomong? Copot jabatan nggak apa-apa. Kalau dia vokal. Daripada orang lain dibikinnya seperti itu dan tidak merasa ada keadilan. Jadi Galatia pasal 4 ayat 16 itu saudara harus pegang. Di gereja ini kalau saudara melihat sesuatu nggak benar, ngomongin. Di gereja kita ini kita harus terus berproses. Karena handphone pun bisa hilang di sini, apalagi duit. Berarti ada pencuri di antara kita. Kita harus berubah dari setiap hari ke setiap hari. Kita harus bayar harga. Saya bilang ke anak-anak Tuhan yang 12. Tidak ada yang melihat saudara 2 jam 1 malam, jam 2 malam. Tapi kalau saudara tidak lakukan, lebih bagus kembalikan. Tidak usah ambil lagi apanya, undiannya. Ngapain diambil undiannya? Nggak dilakukan kok, buat apa? Jadi Tuhan memanggil kita menjadi perpanjangan mulutnya, menjadi perpanjangan tangannya. Mujizat setiap hari ada di perjalanan ini. Konsisten. Awan setiap hari ada selama 40 tahun. Tiang api setiap hari ada selama 40 tahun.
Tuhan itu adalah Tuhan yang konsisten. Tuhan yang bisa kita percaya. Tuhan bukan Tuhan yang pelin-pelan, yang angot-angotan. Ya kita kadang-kadang angot-angotan saudara. Giliran lagi senang, mudah tersenyum. Giliran punya masalah, orang takut lihat wajahnya. Gak boleh seperti itu saudara. Karena Tuhan bersama dengan kita sepanjang waktu. Coba kita lihat lebih jauh. Keluaran pasal 16. Ayat 31 sampai 35. Umat Israel menyebut namanya mana? Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti kue madu. Yang lain. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan. Ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu hadapan Tuhan simpan turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah bulu-bulu itu ditempatkan di hadapan tabut. Hukum Allah untuk disimpan. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Nah, 40 tahun mana turun. Tiap hari gitu. Sampai di perbatasan tanah Kanaan. Jadi bangsa Israel tidak hanya dipimpin oleh Tuhan lewat tiang awan dan tiang api, perutnya pun dikenyangkan sama Tuhan. Bilang dulu sama orang sampingmu, dengan corona ini nggak usah takut tentang perutmu, pasti diisi Tuhan, bilang. Tanggung jawabnya Tuhan memberkati kita, saudara. Bangsa Israel dikasih makan 40 tahun, saudara. Tidak hanya mana, daging juga dikasih, saudara. Turun mana tiap hari. Kenapa berhenti di tanah Kanaan? Karena tanah Kanaan berlimpah susu dan madu. 430 tahun di Mesir, di Kanaan, di perbatasan Kanaan, mana berhenti. Di sorga kita tidak perlu lagi Alkitab. Karena kita sudah bertemu dengan Tuhan langsung. Sekarang kita perlu Alkitab di perjalanan ini menuju ke sorga ini. Tapi nanti berhenti, nggak ada lagi. Coba kita lihat tentang mana ini lebih jauh. Pasal 16 ayat 21. Kita baca bersama-sama. Pasal 16 ayat 21. 2, 3. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya, tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Berarti kalau kesiangan, lapar. Mana sudah nggak ada kalau kesiangan. Kalau matahari sudah terbit jam 6 pagi, matahari terbit jam 6, mana udah cair. Bagi siapa saja yang bangun jam 6, puasa sepanjang hari, puasa terpaksa. Karena mana udah nggak ada, udah cair. Jadi kalau nggak mau lapar, harus bangun sebelum jam 6. Tiap-tiap orang menurut keperluannya. Jadi si Edi misalnya nggak bisa kasih ke istrinya. Karena setiap orang menurut keperluannya aja. Sebelum matahari sebelum matahari terbit. Kalau enggak, mana cair. Nggak ada makanan. Dan padang gurun itu ngeri loh, saudara. Jauh lebih ngeri dari Jakarta cuacanya. Jadi kalau lapar, kemungkinan beberapa kali akan pingsan di jalan, kemungkinan. Walaupun ada tiang awan. Kita pagi hari, kalau mau ada manna sepanjang hari, kita harus bangun sebelum matahari terbit.
Jadi kalau saudara bangun jam 6 sore, biston jam 6 pagi maksud saya. Kalau saudara biston jam 6 pagi, nggak usah biston. 2 pagi maksudnya. 2 pagi jam 6 pagi, nggak usah 2 pagi. Kenapa? Mana udah nggak ada. Kalau orang Buddha bilang, burung keburu berak. Udah keburu bau. Nggak ada lagi rezeki. Oh, itu orang Buddha bilang. Coba kita lihat. Markus pasal 1. Markus pasal 1. Ayat 35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Iya, itu kita bisa ganti. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Yesus seperti itu. Lah kalau Yesus saja 2 pagi, kita enggak 2 pagi, sudah lebih hebat kita dari Tuhan Yesus. Bilang dulu sama orang sampingmu, kalau Tuhan Yesus 2 pagi, kau enggak 2 pagi, lebih hebatnya kau dari Tuhan, bilang. Jadi 2 pagi kalau saudara orang Kristen, 2 pagi harus. Yang di sebelah itu yang berkata, Allahu Akbar. Dari sini contohnya itu. Mana yang paling original? Ini yang paling original. Karena apa? Ini ada 1400 tahun sebelum tetangga kita agamanya ada. Ini duluan 1400 tahun. Alkitab kita ini. Jadi Yesus pagi-pagi sekali dia sudah pergi ke tempat yang sunyi supaya lebih konsentrasi, supaya lebih pribadi, supaya tidak ada yang menginterupsi, yang mengganggu. Ayat 37 saudara perhatikan. Waktu menemukan dia, ini murid-muridnya ini 12 orang itu, waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Itu akibat 2 pagi. Bilang dulu sama orang sampingmu, kalau kau 2 pagi, semua rezeki cari kau, bilang begitu. Jadi mari kita disiplin, mari kita belajar. Untuk 2 pagi, mungkin saudara butuh belajar setengah tahun. Makanya kalau supaya saudara 2 pagi, ya cepat-cepat tidur. Jangan main games. Jangan main judi online. Jangan. Cepat-cepat tidur. Kenapa? Saudara ingin diberkati Tuhan besoknya. Bikin alarm. Saya tidak melarang saudara main games, tapi bikin alarm. Main games 1 jam. Alarm bunyi, berhenti. Harus ada porsinya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Jadi jangan melampaui waktu. Saudara kedodoran. Nggak mungkin saudara 2 pagi. Kalau saudara sudah tidur jam 2 malam karena main games. Main games sampai jam 5 pagi. Nggak mungkin saudara 2 pagi. Apalagi kalau saudara main judi online. Saya mau beritahu. Sampai saudara botak, saudara tidak bisa kaya dari judi. Itu uang panas. Alkitab katakan jangan mengingini harta sesamamu. Saya hidup lama itu saya penjudi. Dan saya punya target harus menang. Kalau nggak menang, besok harus menang. Kalau perlu berkelahi di tempat itu. Paling nanti dilerain orang. Main biliar, kan duit itu sudah. Kira-kira kita udah mulai kalah, kita hajar orang pakai sticknya. Dilerain, wih berhenti, dan tidak datang polisi. Kan gitu kan. Yang punya meja juga akan takut, mana ada izinnya itu. Jadi saya tahu apa itu main judi. Nah sekarang kalau saudara main judi, saya ulang kembali, matahari terbit dari barat, saudara tidak akan bisa kaya. Jadi berhenti. Karena saudara melanggar firman Tuhan, mengingini sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki saudara. Jadi kalau saudara butuh manna, butuh berkat Tuhan, bangun pagi-pagi. Ada harga yang saudara harus bayar. Harus saudara lakukan. Jam 1 malam saudara sudah bisa doa kalau saudara sulit tidur. Karena itu udah ada pagi. Tapi jangan jam 11 malam, itu belum pagi.
Minimal jam 1. Minimal pakai 1 jam. Karena Tuhan katakan, tidak sanggup kamu berdoa dengan aku 1 jam. Tapi jangan jam 6 pagi. Mana sudah cair. Orang Buddha bilang, maaf, burung keburu berak di udara. Udah datang yang jorok. Itu orang Buddha yang tidak tahu dengan Tuhan, saudara. Coba kita lihat Yosua pasal 5. Yosua pasal 5. Ayat 12, 2, 3. Lalu berhentilah manna itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh manna lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. 1 tahun loh saudara. 1 tahun 2 juta orang makan, nggak ngerjain apa-apa, makan, minum, tidur, makan, minum, tidur 1 tahun. Terbukti negeri itu berlimpah susu dan madu, saudara. Kalau saudara pernah, saya berharap saudara suatu hari pergi ke Israel lewat Mesir. Itu begitu masuk di border, di perbatasan, langsung berubah seperti langit dan bumi. Sepanjang jalan saudara melihat padang gurun, tidak ada apa-apa seperti gambar ini. Sepanjang jalan berjam-jam, saudara melihat ini di jalan. Terus. Tapi begitu masuk perbatasan, langsung subur, berubah seperti surga saudara. Termasuk bis yang saudara pakai. Bis yang saudara pakai dari Mesir masih gini, trek, masih pakai kopling. Tapi bis di Israel tinggal main pencet aja begini, trek. Berubah semuanya saudara. Jadi dalam 1 tahun 2 juta orang makan minum. Hasil negeri itu, mereka nggak mencangkul, nggak ngapa-ngapain. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang betul-betul memberkati kita. Dia mau memberkati kita berkelimpahan, saudara. Asal kita bisa dipercaya. Kalau kita nggak bisa dipercaya, ya Tuhan tahan berkatnya. Misalnya, mana si Brema? Ada si Brema? Nah, si Brema ini misalnya bapaknya sayang sama dia. Bapaknya punya rezeki, dibeli si Brema Harley Davidson 2000 cc, 1800 cc. Saking sayangnya bapaknya. Itu membunuh si Brema, saudara. Harley 1800 cc lebih besar mesinnya dari mesinnya mobil si Pado di luar. Mobil si Pado di luar mungkin 1500 cc ya. 1500. Harley 1800 cc dikasih sama si Brema. Itu membunuh Brema. Tuhan mau memberkati kita berkelimpahan, tapi kalau kita jadi mati karena berkat itu, Tuhan nggak kasih. Jadi bumerang sama kita berkat itu. Ditahan sama Tuhan. Jadi saudara nanti sampai ke sorga, saudara lihat, kok ada Ferrari di sini? Kok ada mobil terbang di sini? Tuhan bilang sebenarnya mau aku kasih sama kau, supaya kau bisa kebaktian mobil terbang. Tapi aku tahu kalau kasih kau mobil terbang, hari Minggu udah ke kancolnya kau, bukan ke gereja. Jadi ada di sini mobilnya sampai sekarang ini mobilnya ini. Jadi nanti kita terkakek-kakek di sorga karena melihat ada barang di sorga yang tadinya untuk kita. Mari kita dipercaya sama Tuhan. Bilang dulu sama orang sampingmu, kau dipercaya Tuhan, aku aja nggak percaya sama kau, bilang. Kalau kita dipercaya Tuhan, saudaraku, waduh, nggak usah takut hidup ini. Corona ini belum apa-apa loh, saudara. Nanti akan ada waktunya duit saudara pun nggak laku lagi. Saudara hanya akan dicap 666 atau enggak. Kalau tidak, saudara tidak bisa belanja. Walaupun saudara punya duit. Bagaimana? Mau dicap atau enggak? Kalau dicap, saudara bisa belanja.
Tapi Alkitab katakan di kitab Wahyu, saudara akan penyakit, dan kalau saya baca di Wahyu itu kanker. Efek sampingnya, chip yang dimasukkan itu akan bekerja dan membuat saudara kena kanker. Bisa kena kanker kulit, bisa kena kanker darah, macam-macam. Kalau sudah dikasih 666. Tapi kalau nggak dikasih chip itu, ya saudara kan menderita. Penderitaan di corona ini belum apa-apa, saudara. Si Edi mungkin kalau misalnya si Neta umur segitu, si Edi mungkin bisa tahan lapar karena nggak bisa belanja apa-apa. Mamaknya mungkin bisa, bagaimana si Neta? Jadi akan ada kesulitan yang sangat sulit yang kita akan hadapi sebagai orang percaya. Tapi saya percaya juga satu hal, bahwa Tuhan akan membuat sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Untuk orang-orang yang cinta Tuhan, Tuhan akan membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi mana berhenti setelah masuk tanah Kanaan, dan tanah Kanaan 1 tahun mereka nggak ngapa-ngapain, mereka minum, mereka kenyang. Tahun itu mereka memakan hasil tanah Kanaan sepanjang tahun. Coba kita lihat Bilangan pasal 11. Kita baca ayat 8 sampai 9. 2, 3. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumbang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar, rasanya seperti rasa pangan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Jadi bangsa itu berlari, kenapa? Dikejar waktu. Jam 6 mana cair. Jadi dikejar waktu, mereka berlari, cepat-cepat ambilnya. Beradu cepat. Keburu cair nanti. Iring Tuhan kita harus berusaha lebih baik dari orang lain. Bilang dulu sama orang sampingmu, kau perlu berdoa lebih lama sedikit dari aku, bilang begitu. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Bilang lagi sama orang sampingmu, kau perlu lebih taat dari Tuhan sedikit dari saya. Kita diinginkan Tuhan melakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Tidak hanya di gereja ini, di tengah-tengah masyarakat, di mana saja kita berada. Kalau boleh, kerjakan lebih baik sedikit dari orang lain. Kadang-kadang orang berprofesi sambil mencuri loh, saudara. Saya tidak sekali dua kali menyeberang dari Bakahoni dari Merak ke Bakahoni, menyeberang. Kalau kita menyeberang dari Merak, kan ada anak-anak kecil itu, anak remaja yang tukang-tukang selam kasih koin. Jadi kalau kita misalnya, saya tidak kasih koin 500 atau 1.000, tapi naik ke atas. Ke bubungan itu, bubungan kapal. Lompat dari atas. Nih 5.000. Tapi anak-anak itu, yang lompat-lompat itu, sambil nyuri juga. Waktu dia naik ke kapal mau lompat, dia lihat-lihat topi orang yang bagus. Curut, dia lompat ke bawah. Nggak sekali dua kali loh, saudara. Jadi hati-hati kalau saudara punya topi misalnya New York, NY kan New York kan itu. Atau LA, Los Angeles gitu ya. Saudara naik penyeberangan itu, ya saudara jadi sasaran pencurian, saudara. Jadi ada orang sambil melakukan profesinya, tapi dia sambil mencuri, saudara. Di Amerika diadakan survei, orang yang kerja di kantor, mencuri stabilo bos, mencuri penggaris, mencuri kertas, itu jutaan $1 per tahun. Mencuri waktu,
Jam 12 siang makan siang, kita makan siang jam 12 kurang 20. Itu mencuri. Mencuri waktu namanya. Jadi anak-anak Tuhan, kita harus perlu melakukan yang terbaik. Bangsa itu berlari kian kemari. Enggak santai-santai jalannya saudara. Berlari kian kemari. Dan manna itu rasanya enak katanya saudara. Manis seperti roti bundar. Dan kita tidak pernah rasakan. Karena kita tidak tahu manna. Tapi saya percaya 100% bahwa satu hari kita akan makan manna di sorga. Nanti kita akan lihat ayatnya saudara. Sekarang kita lihat Mazmur pasal 78. Mazmur pasal 78. Ayat 24 dan 25. Seorang bisa baca. Menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Ya, sampai situ dulu. Hujan mana untuk dimakan, gandum dari langit. Bangsa Israel itu makanannya bukan nasi ya. Kita makanan utama kan nasi. Bangsa Israel itu makanan utamanya roti. Jadi roti itu terbuat dari gandum. Gandum dari langit. Tapi ini gandum dari langit ini, bukan gandum yang ditanam di ladang, bukan. Ayat 25. Setiap orang telah makan roti malaikat. Dia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Roti malaikat. Mana itu roti malaikat? Dikasih kepada bangsa Israel. Enak ya? Luar biasa loh saudara. Bukan mana itu bukan makanan odong-odong saudara. Tapi itu roti malaikat berkualitas. Diberikan kepada bangsa Israel. Dan saya tidak menemukan catatan di Alkitab selama 40 tahun itu berjalan ada yang sakit di jalan, nggak ada. Saya tidak temukan ayatnya. Jadi mana yang diambil oleh bangsa Israel itu adalah roti malaikat dan sekali lagi diambil sebelum matahari terbit. Mari kita lihat ayat lebih jauh. Wahyu sekarang kita lihat. Wahyu pasal 2. Wahyu pasal 2 ayat 17, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Semua kita punya telinga, dan saya lihat tidak ada telinga kita yang cacat. Jadi, kita memenuhi syarat ini, kita ada telinga. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Kalau kita menang di mana? Melawan daging, menang melawan setan, menang melawan dosa, nggak boleh remis. Tahu remis ya, main catur remis, nggak ada yang menang. Main sepak bola draw 0-0, tidak boleh draw, harus menang. Akan kuberikan mana yang tersembunyi. Jadi kalau kita menang, kita nanti makan mana di sorga, masih ada tersembunyi di sorga. Dan aku akan memberikan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain orang yang menerimanya. Di samping kita makan mana nanti di sorga, kita punya nama baru nanti di sorga. Nama saya nanti di sorga bukan Luhut Panggabean. Nama worship leader nanti di sorga bukan Diki Kamagi. Nama baru dikasih. Alkitab katakan tidak diketahui oleh siapapun kecuali orang yang menerimanya. Jadi mana kita akan makan nanti di sorga. Bangsa Israel memakan 40 tahun, kita nggak tahu rasanya, di sorga kita nanti akan makan. Pastikan kita masuk sorga supaya kita makan mana. Tidak hanya cerita, kita bisa tahu. Kalau kita tentang makanan, kalau berbicara tentang makanan, hanya satu jalan supaya kita tahu apanya, rasanya. Kita harus makan. Kalau saya katakan kepada saudara, oh saya baru makan plum. Saudara bilang, apa pelam om? Oh iya yang bulat itu, yang agak merah bulat. Saudara pikir, jangan-jangan apel. Ya kan? Rasanya bagaimana om? Ya ada manisnya, ada asamnya, saya udah kehilangan markisa. Jadi plum saudara harus pegang, saudara harus makan, baru saudara tahu rasanya.
Mana begitu saudara? Kita harus rasakan nanti supaya kita tahu rasanya saudara. Jadi tidak usah kita cemburu dengan bangsa Israel. Kita sendiri nanti akan makan manna. Bilang sama orang di sampingmu, suatu hari kau akan makan manna di sorga, bilang. Saya juga penasaran loh, bagaimana rasanya itu ya. Kok bangsa Israel makan. Tapi saya berkata, ya sabar aja, nanti Tuhan di sorga aku akan makan manna. Tuhan itu baik saudara. Kalau Alkitab katakan apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Mari kita mengasihi Dia lebih baik sedikit dari orang lain. Coba kita lihat Yesaya pasal 26. Ayat 9. Baca bersama-sama. 2, 3. Dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Iya. Dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam. Kita punya pendoa 12 malam hari. Puji Tuhan kalau saudara dapat undian, cari Tuhan dengan segenap jiwa. Saya bersaksi di pendoa hari Kamis. Hari Kamis itu saya dapat undian doa jam 4 pagi. Bagi orang yang dapat undian jam 4 pagi, kita bilang nggak usah biston. Jadi saya dapat kebagian jam 4. Biasanya saya akan setting alarm saya jam 3.50 supaya sempat saya ke kamar mandi. Jadi saya setting jam saya jam 3.50. Rupanya nggak saya simpan. Nggak bunyi dia saudara. Saya pun bangun karena dibangunin. Jam 5:10. Berarti jam saya kan udah lewat, jam 2 saya. Apa yang saya lakukan? Saya doa jam 5:10 sampai jam 7:20. Saya bayar jam 2 saya yang lewat itu. Dan saya berlutut sepanjang 2 jam 10 menit. Saya paksa diri saya. Itu namanya belajar dengan segenap jiwa. Kita bisa lalai. Seperti saya lalai, saya bikin alarm tapi saya nggak simpan saudara. Juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Pada waktu pagi itu malaikat berjalan untuk kasih kita berkat. Begitu dia lihat kita ketiduran, dia lewati kita. Mungkin sambil dia jalan, nggak tahu diri lu mau dikasih berkat, tidur lu. Ya kan? Misalnya mau dikasih sama si Edi ketiduran. Kayak Victor dia karena tetangga. Jadi double berkatnya si Victor. Dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Sebelum matahari terbit, sebelum jam 6 karena manna sudah cair. Jadi belajar saudara berdoa pagi. Memuji Tuhan berdoa pagi, menyembah Tuhan, berdoa syafaat di pagi hari, dan saudara akan melihat berkat Tuhan sepanjang hari. Kalau saudara nggak biston pagi, saudara perhatikan, saudara akan emosian satu hari. Gampang marah. Ada kesusahan-kesusahan, ada kesulitan-kesulitan. Si Jaya kecelakaan. Mana si Jaya? Berdiri dulu Jaya. Nah, saya telepon dia karena dia nggak waktian hari Minggu. Ternyata kecelakaan. Dan dia paksa kerja. Karena menyangkut duit juga, menyangkut disiplin juga. Dan dia bilang, kayaknya teguran ini om katanya. Dia yang bilang loh saudara, ada orangnya di sini. Ngerti dia kayaknya teguran. Tahu dia. Kalau namanya Tuhan yang hidup dan menyayangi, dia pasti bertindak ketika kita salah. Kalau dia nggak bertindak ketika kita salah, berarti kita nggak disayangi.
Sama seperti saya, kalau saudara saya lihat menokok, saya akan tegur karena saya sayang sama saudara. Saya pernah dengar kesaksian ada seorang pendeta diundang doa di rumah sakit karena suaminya sudah mau berangkat. Dan pendeta ini datang dan si suami ini masih bisa diajak ngomong. Penyakitnya kanker paru-paru. Dan pendeta bilang, dari dulu kularang kamu rokok. Kamu rokok terus. Sekarang istrimu undang saya untuk berdoa. Terlambat kawan katanya. Buat apa saya berdoa? Udah mau game begini. Coba kau dengarin suara saya dari dulu. Jadi jangan sampai terlambat. Jaya, jangan sampai terlambat. Tuhan bilang terlambat kawan, kan gitu kan. Semua yang ada di sini jangan sampai terlambat. Minta Roh Kudus untuk menolong saudara memperbarui apa yang harus kita perbarui. Mari kita lihat ayat-ayat terakhir untuk kita pagi hari ini. Di kitab Ratapan pasal 3. Ratapan pasal 3. Jangan sampai saudara nggak pernah kita cari kitab Ratapan. Saya kira itu tetangga yang meratap karena suaminya meninggal. Ternyata di Alkitab ada kitab Ratapan kan gitu. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 25. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. 2, 3. Nah sampai situ dulu, selalu baru tiap pagi. Berkat Tuhan itu baru dan baru dan baru. Tapi kalau saudara kesiangan, tidak dikasih saudara. Ada harga yang kita harus bayar. Kita harus bangun pagi karena berkat yang datang itu baru tiap pagi. Bukan baru tiap hari. Bukan. Baru tiap pagi. Jadi mari kita makin disiplin saudara. Kenapa? Karena kita terbatas dalam banyak hal. Saya terbatas dalam banyak hal. Kolekte saudara berapa, perpuluhan saudara berapa, itu terbatas. Tapi Tuhan bisa memberkati saya dari utara, dari selatan, dari timur, dari barat dengan caranya. Tapi saya harus punya kerinduan. Dan demikian juga dengan saudara. Demikian dengan kita semua ada di sini. Tuhan bisa melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kita. Tapi kita harus lakukan dulu yang mungkin. Bilang dulu sama orang sampingmu, Tuhan bisa melakukan yang tidak mungkin bagimu. Tugasmu adalah melakukan yang mungkin, bilang begitu. Jadi kita harus lakukan yang mungkin. Misalnya si Bonar mau ujian nih di sekolah. Lalu begitu dikasih guru kertas ujian, lalu dia berdoa, Tuhan kasih aku kepintaran mengerjakan kertas yang di hadapanku ini. Tapi dia nggak pernah belajar. Ya Tuhan bilang enak di lu, nggak enak di gue. Jangan bikin begitu sama Tuhan saudara. Bilang sama orang sampingmu, jangan enak di lu, nggak enak di Tuhan, bilang begitu. Kita harus lakukan bagian kita saudara. Ayat 24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. 2, 3. Ya, Tuhan baik bagi orang yang mencari Dia. Saya mengalami kebaikan Tuhan itu tiap hari loh saudara. Saya punya kendaraan mobil itu mungkin sudah 15 tahun loh saudara. Hampir tidak pernah kempes di jalan. Kalau kempes di sini. Kalau sekali orang bilang kebetulan. Tapi kalau berkali-kali, ya Tuhan baik. Coba kalau kempes di botol dan saya sendirian. Seumur saya ini mengganti ban Fortuner itu udah sulit loh saudara. Udah terlalu berat bagi saya itu. Jadi hampir tidak pernah 15 tahun, hampir tidak pernah kempes di jalan, hampir tidak pernah. Bukan nggak pernah, tapi hampir tidak pernah. Selalu kempesnya di sini. Kenapa bisa begitu? Tuhan itu baik bagi jiwa yang berharap kepada Dia. Jadi hari ini lihat, 40 tahun di padang gurun mujizat ada. Tiap hari. Bilang sama orang sampingmu, sepanjang hari
di dunia ini ada mujizat bagimu. Izinkan Tuhan memimpin kita dengan firman-Nya, memimpin kita dengan roh-Nya. Bangsa Israel dipimpin Harun dan Musa, tapi juga dipimpin tiang awan dan tiang api. Kita hari-hari ini mengikut Tuhan di corona ini, jangan izinkan pikiran kita menjadi penentu, tapi Tuhan menjadi penentu. Kita berdoa, tuntun saya Tuhan hari ini, firman-Mu menuntun saya, roh-Mu menuntun saya sepanjang hari ini, dan mulai pagi hari sudah ada mujizat Tuhan. Kita akan mengalami itu, saudara. Jadi Tuhan kita itu Tuhan yang baik, sangat baik. Kalau ada yang lebih baik dari Tuhan, saya masih mau tinggalkan Tuhan, tapi nggak ada. Mari kita mencintai Tuhan lebih dalam. Bilang sama orang di sampingmu, aku akan cinta Tuhan sedikit lebih baik dari kamu. Mari kita bangkit berdiri.